Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilzam Asari, mahasiswa Universitas Mataram, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Di sini saya akan menjelaskan resume pendidikan Pancasila yang mengenai landasan pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila dibagi menjadi 4. Yang pertama, landasan historis. Yang kedua, landasan kultural. Yang ketiga, landasan yuridis. Yang keempat, landasan filosofis. Yang pertama, landasan historis. Berdasarkan dari landasan ini, Pancasila dirumuskan serta memiliki tujuan yang digunakan sebagai dasar negara. Proses dari perumusannya juga diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri diberikan nama oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI. Yang kedua, ada landasan kultural. Pancasila menjadi salah satu cerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan kepada generasi penerus atau generasi selanjutnya. Nah, kenapa diwariskan ke generasi selanjutnya? Biar generasi-generasi selanjutnya itu tahu apa aja budaya-budaya yang ada di bangsa Indonesia ini, biar dia tidak memasukkan budaya-budaya asing. Yang ketiga, ada landasan yuridis. Landasan ini merupakan landasan yang berdasar atas aturan yang dibuat setelah perundingan atau musyawarah. Di landasan yuridis ini mengenai aturan-aturan yang ada di Indonesia, yang telah dibuat setelah perundingan atau musyawarah. Yang keempat, landasan filosofis. Landasan ini bersumber dari adanya pandangan di dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan mengenai adanya sumber nilai hakikat pengetahuan dan mengenai kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Apa sih tujuan pendidikan Pancasila itu? Yaitu untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai dasar-dasar Pancasila. Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing dapat menerapkan dalam mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat, bernegara, berbangsa, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, kedudukan. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dan dari segala sumber hukum atau sumber atas hukum nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan. Adapun juga fungsinya. 1. Sebagai dasar negara Republik Indonesia. Artinya bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam mengatur kegiatan penyelenggaraan negara. Yang kedua, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Artinya bahwa nilai di dalam Pancasila adalah pandangan sekaligus pedoman hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sumber nilai. Artinya bahwa semua tantangan kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara menggunakan nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar atau tolak ukur norma dan moralnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.